Halo rakyat kecil Indonesia, saya Paulus Ferdinand Mamondol, salam rakyat. Saudara-saudara dimanapun berada, sebangsa dan setanah air, kembali lagi bersama saya Paulus Ferdinand Mamondol dalam channel Paul Ferdi untuk memberikan edukasi dan penjelasan tentang Partai Rakyat Kecil Bersatu. Dan beberapa hari ini dari apa yang saya amati, yang saya perhatikan, bahwa ada berbagai banyak persoalan yang terjadi di negara kita, persoalan yang terkait hak-hak rakyat kecil, persoalan terkait nama baik ya, pelecehan nama baik, bahkan juga terkait masalah indikasi-indikasi korupsi ya yang sudah disampaikan ya, dan kita semua selaku masyarakat Indonesia disajikan atau diberikan tontonan masalah-masalah yang terjadi sampai saat ini, sampai hari ini, dan itu bisa kita dapati, kita lihat, kita saksikan di media sosial maupun media mainstream ya, media-media informasi dan telekomunikasi. Nah, saudara, saya pada kesempatan ini ingin memberikan edukasi ya, bahwa saya tidak bermain-main dengan kasusnya orang ya, atau memanfaatkan situasi kondisi yang terjadi dan kemudian mencari sebuah panggung ataupun sarana ya untuk muncul dan kemudian menjadikan ini sebagai satu bahan untuk dipakai sebagai cara kemudian untuk memunculkan dalam tanda kutip sesuatu ya. Dan kami bukan seperti itu ya. Nah, tipe kami tidak seperti itu, saudara-saudara. Kami berusaha untuk memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, kepada khususnya rakyat kecil bersatu dan juga pelopor-pelopor RKB ya, Partai Rakyat Kecil Bersatu di seluruh Indonesia. Memang hal ini memang terjadi, saudara-saudara, dan kita tidak bisa menghindarnya karena itulah kondisi yang terjadi di negara kita. Itulah wajah negara Indonesia, bangsa kita. Jadi ibarat sebuah wajah, dia terkena flek hitam ya. Wajahnya terkena flek hitam karena iritasi dari sinar matahari dari luar ya. Kemudian ada jerawat yang muncul dari dalam ya, sebagai akibat dari dalam. Nah, itulah wajah negara kita saat ini, dengan persoalan-persoalan hukum, persoalan-persoalan politik, dan persoalan-persoalan hak asasi ya. Jadi tugas kita bersama sebagai warga negara, warga masyarakat, untuk membersihkan ini, wajah ini, supaya kembali cerah, kembali cemerlang ya, kembali kelihatan baik, sehingga enak untuk dipandang dan diperhatikan. Seperti itu yang bisa saya analogikan situasi dan kondisi saat ini. Jadi segala sesuatu saat ini, persoalan-persoalan yang saya sebutkan tadi, itu mungkin sementara dalam kasus ya, sementara dicari kebenarannya, dan biarkanlah itu berjalan. Semoga tidak ada intervensi pihak-pihak manapun, dan kemudian ada intervensi dari kekuasaan ataupun dari intervensi dari politik, sehingga biarlah kasus itu berjalan sebagaimana adanya. Tapi ini menjadi penting, saudara-saudara, karena yang saya perhatikan, yang saya lihat banyak sekali di hal-hal ini atau kasus-kasus ini kemudian banyak dipakai ya sebagai sarana untuk menjatuhkan pihak yang lain ya, ataupun mencederai pihak yang lain ya. Nah, saya berharap itu jangan terjadi karena itu sangat meresahkan dan membuat banyak opini-opini ya, asumsi-asumsi yang berbeda terkait hal itu. Kalau saya sendiri untuk menilainya, saya berpikir secara sederhana dan
mudah saja, sebab hal-hal itu sering kami alami dan kami temui dalam tugas dan pelaksanaan atau pekerjaan kami ya di lembaga kami, bahwa memang misalnya di kantor LSM banyak ada masyarakat yang datang menyampaikan laporan-laporan, misalnya terkait ada pembalakan liar, illegal logging ya. Masyarakat sampaikan ke kami dan kepada saya, dan kemudian saya menerima informasi, lalu saya harus turun lapangan untuk mengecek apakah benar informasi ini. Terus saya harus memperoleh data dan saya harus memperoleh fakta, sehingga ketika kami menangani kasus ini tidak menjadi sesuatu yang kemudian menjadi sebuah masalah, karena kami sadar dan tahu betul bahwa ada konsekuensi yang harus kami terima ketika melaksanakan dan menjalankan menelusuri kasus seperti ini. Jadi itu contohnya ya saudara. Jadi saya harus turun ke lapangan bersama dengan para pihak yang melaporkan, kemudian kita melihat apa benar itu terjadi. Ya, kita menunggu sampai pagi, malam ya, sampai tengah malam untuk melihat benarkah, karena informasi-informasi yang ada yang dimasuk ke saya bahwa mereka sering lewat angkutan kayu itu lewat di jalan sini, dan biasa mereka bekerja pada malam hari ya, seperti itu. Karena itu juga melanggar undang-undang. Tapi kami harus turun ya, saya harus turun ke lapangan untuk melihat benar. Jadi apa pesannya? Pesannya bahwa segala sesuatu ada indikasi-indikasi pelanggaran hukum harus disesuaikan dengan data dan fakta. Ya. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi sebenarnya tidak perlu saya harus masuk ke dalam kasus ya orang lain atau kasus-kasus yang terjadi sampai saat ini, kemudian mengeneralisir kasus itu ya, itu tidak perlu, karena memang yang terjadi, yang kami lakukan, yang saya lakukan bersama dengan lembaga kami ya, lembaga swadaya masyarakat kami seperti itu. Jadi ketika kita melaporkan suatu kasus, itu pasti sudah sesuai dengan data dan fakta yang kami hadapi, kami lihat, kami cari, kami temukan di lapangan. Seperti itu saudara. Nah, kemudian misalnya kasus hak-hak rakyat, misalnya yang sekarang yang lagi kita lihat ya, ada pihak yang ingin membela masyarakat kemudian menjadi masalah. Jadi ada masyarakat kecil yang tersolimi, hak-haknya mau diambil, dirampas ya, misalnya tanah itu ya. Nah, itu juga kami temukan dalam tugas-tugas kami di lembaga swadaya masyarakat. Nah, ada yang datang ke kantor membawa suatu kasus, suatu tanah, penyerobotan tanah, dan kemudian saya mempelajarinya ya, melihat yang terjadi, tetapi tanah itu adalah pihak ketiga yang ingin bermain-main untuk mencari keuntungan. Jadi tidak saya layani, karena kami memang ingin membantu masyarakat kecil yang tersolimi ya, masyarakat kecil yang hak-haknya diambil, dirampas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan prosesnya harus kita lewati. Tapi itu memang harus muncul dari masyarakat itu sendiri, bukan ada pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan itu untuk mencari keuntungan. Nah, itu yang kami temukan, dan saya tidak menerima hal seperti itu. Nah, dan itu memang banyak yang kami temui di lapangan. Jadi ketika ada kasus-kasus seperti begini, kami memang berkeinginan untuk memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, khususnya rakyat kecil, bahwa memang terjadi ada hal-hal yang menyangkut korupsi ya, ada hal-hal yang menyangkut hak asasi, ada hal-hal yang menyangkut nama baik. Jadi itu yang sementara terjadi, dan kita tidak bisa memalingkan muka untuk hal-hal seperti ini saudara, karena tugas kita untuk memperbaiki itu. Jadi jangan sampai kita terus ada dengan situasi-situasi seperti ini. Negara harus bertumbuh ya, masyarakat harus bertumbuh dan harus membersihkan dari hal-hal yang saya sebutkan tadi ya, hal-hal yang tidak mengenakan ya, hal-hal yang kemudian membuat kita
masyarakat menjadi susah, ya, masyarakat kecil menjadi tertekan karena ada pihak-pihak yang secara arogan, ya, menunjukkan kapasitasnya, ya, mungkin karena pejabat atau ya orang-orang yang ada dalam lingkaran kekuasaan, ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi tugas kita untuk memberikan edukasi, kemudian tugas kita untuk bersama-sama memberantas hal-hal yang seperti ini supaya negara ini berjalan sebagaimana adanya dan betul-betul berjalan dalam konteks yang sesungguhnya sesuai dengan amanat undang-undang. Nah, saudara, itulah makanya kenapa menjadi salah satu ide bahwa Partai Rakyat Kecil Bersatu itu hadir. Karena hal-hal yang sudah kita saksikan, kita lihat sendiri. Dan kita ingin menjaga supaya pelaksanaan ketatanegaraan negara ini itu berjalan pada tempatnya, berjalan sesuai dengan konstitusi yang ada. Kemudian politik harus berjalan sebagaimana mestinya, hukum harus berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tidak ada saling mempengaruhi kemudian mengganggu jalannya masing-masing, ya, tugas dan tanggung jawab yang saya bilang tadi, politik dan hukum itu. Nah, ini supaya masyarakat atau rakyat Indonesia yang kemudian menjadi objek politik dan objek hukum itu, ya, sebagai objek dari negara itu, yang merasakan kehidupan yang sesuai dengan amanat konstitusi, sesuai dengan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, ya, masyarakat yang dilindungi oleh negara, masyarakat yang dilindungi hak asasinya, masyarakat yang dilindungi dalam menjalankan fungsi-fungsi kemasyarakatannya, yang negara atau masyarakat dilindungi dalam menjalankan tugas tanggung jawab kehidupannya sebagai warga negara, sebagai manusia. Jadi itu semua yang menjadi perhatian kami di Partai Rakyat Kecil Bersatu. Di mana acuannya? Acuannya yang tadi sudah saya awali, ya, bahwa ada sampai saat ini terjadi kasus-kasus yang sedang, ya, viral, ya. Nah, dan banyak orang mau bermain di situ, mau memanfaatkan itu untuk kemudian menjatuhkan pihak yang lain. Kami di sini tidak ingin melakukan itu. Saya juga dalam video edukasi ini tidak ingin melakukan itu dan tidak mau menambah, ya, atau mencampur, memberikan opini terhadap kasus-kasus itu. Saya tidak ingin bermain di situ, saudara, tapi saya hanya memberikan satu pengalaman bahwa dalam tugas-tugas kami di lembaga swadaya masyarakat, dalam tugas sebagai lembaga hukum dan pengawasan, hal-hal seperti itu terjadi dan kami temui di lapangan. Karena ujungnya kami akan berbenturan dengan penguasa, ujungnya kami akan berbenturan dengan kekuatan politik. Karena kami sebagai lembaga swadaya masyarakat, kami bekerja di luar parlemen, di luar pemerintah. Maka salah satu dasar juga untuk mendirikan Partai Rakyat Kecil Bersatu ini agar supaya bahwa kami juga berjalan, kami juga melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan ini, ya, tugas-tugas untuk membela masyarakat kecil ini juga ada di dalam ranah politik. Maka Partai Rakyat Kecil Bersatu diperuntukkan untuk menjadi bagian dalam tugas dan melaksanakan cita-cita bangsa dan negara, dan juga melindungi segenap bangsa dan negara dan juga warga negara dalam ranah politik, sehingga kami berjalan sinkron, ya, berjalan satu dalam tugasnya di luar parlemen atau pemerintah, yang satu bertugas di dalam pemerintah, sehingga mampu untuk bisa menyelesaikan, bisa kemudian membawa manfaat yang baik, bisa untuk menciptakan suatu kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, bernegara yang baik sesuai dengan konstitusi. Karena yang terjadi di lapangan, dan sampai saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian boleh melihatnya, rakyat kecil boleh melihat situasi yang terjadi. Ada hak-hak rakyat kecil yang kemudian disolimi, yang kemudian harus dibela tetapi juga harus berbenturan dengan kekuatan politik, kekuatan penguasa. Ada kasus-kasus korupsi yang kemudian sudah melalui proses data dan fakta, kemudian
harus berhubungan dengan hukum, dan kemudian juga ada kasus-kasus yang kemudian membuat masyarakat menjadi tidak nyaman, ya, dan kemudian menjadi resah karena kebanyakan masyarakat kecil berpikir atau merasakan bahwa kalau sudah tidak ada yang bisa melindungi lagi hak-hak masyarakat kecil, siapa lagi yang melindungi? Nah, ini yang kemudian menjadi pemikiran, menjadi satu acuan bahwa Partai Rakyat Kecil Bersatu hadir untuk bisa menjawab tantangan seperti itu. Tentunya harus ditunjang dengan anggota-anggota yang kredibel, ya, yang mempunyai intelektual, yang mempunyai integritas, profesionalisme, ya, harus mempunyai jiwa untuk membela kebaikan, membela kebenaran, ya. Nah, itu harus dimiliki oleh anggota-anggota Partai Rakyat Kecil Bersatu, sehingga tujuan partai untuk menjadi partai yang ada, ya, sesuai dengan visi, ya, membela hak-hak rakyat yang terzolimi, yang termarginal. Nah, partai ini hadir untuk itu. Jadi ditunjang juga dengan kemampuan dari para anggota partai yang mumpuni, ya, yang punya integritas, ya, profesionalitas, yang jujur, yang paham akan tugas dan tanggung jawabnya, yang tahu tentang bagaimana hadir sebagai partai yang ada untuk masyarakat kecil, ya, berani untuk bersuara, berani untuk membela kebenaran. Nah, ini yang kemudian saya memberikan edukasi ini kepada saudara-saudara supaya betul-betul memahami situasi dan kondisi, tahu siapa kita, ya, tahu apa yang menjadi tujuan kita, tahu apa yang menjadi rencana kerja kita, sehingga ketika saudara-saudara ada bersama dengan Partai Rakyat Kecil Bersatu, saudara-saudara tahu dan mampu untuk melakukannya. Jadi saudara-saudara, ini yang menjadi penting juga saya katakan bahwa sekali lagi saya tidak mau bermain-main dengan situasi kondisi yang ada, ya, sekedar untuk masuki atau mencampur situasi yang ada. Saya tetap menjaga independensi, ya, saudara-saudara, karena lembaga saudara saya juga, kami juga adalah lembaga independen, dan kemudian partai ini juga adalah partai yang independen. Maka saya tidak mau berselancar di atas kasus-kasus orang lain, tapi saya hanya ingin menceritakan bahwa apa yang kami lakukan itu sebagai seorang aktivis, ya, kami melakukan ini tentu tidak asal, ya, atau semena-mena, tetapi kami memang harus mencari data dan fakta yang jelas, karena konsekuensi hukumnya tidak mudah, saudara-saudara. Itu pertanggungjawaban hukumnya tidak gampang, ya. Jadi ketika ada sebuah asumsi yang diberikan, maka itu pasti bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu kita belajar dari sini. Partai Rakyat Kecil Bersatu juga akan belajar dari situ. Dalam segala hal harus mempunyai data dan fakta, ya. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus betul-betul mengerti situasi yang ada, turun ke lapangan dan melihat apa yang terjadi sebenarnya, dan kemudian mencari, ya, menemukan, menentukan dan melaksanakan dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat dan bangsa. Itu tidak mudah, saudara-saudara. Maka pada kesempatan ini saya ingin memberikan semangat kepada teman-teman bahwa sekarang kita sebagai partai yang dalam persiapan mendirikan partai, kita masih dalam proses membentuk kepengurusan di setiap daerah, supaya memang memenuhi persyaratan untuk masuk atau disahkan sebagai
partai yang sah di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tentunya segala persyaratan itu harus kita penuhi. Tetapi yang menjadi penting bukan saja persyaratan kelembagaan, tetapi juga persyaratan personil, ya. Siapa-siapa yang mau bergabung dan menjadi pengurus di setiap daerah, ya, lewat video-video edukasi yang sudah saya sampaikan, itu menjadi satu prasyarat untuk bisa bekerja, bisa menjadi anggota partai yang baik dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas kepartaian. Karena sudah saya jelaskan bahwa Partai Rakyat Kecil Bersatu adalah partai sebagai partai pemelihara hukum. Jadi betul-betul hukum itu kita terapkan, kita jalankan, karena lambang partai kita juga adalah lambang yang mengandung hukum. Ya, itu juga sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, jadi saudara tinggal melihatnya kembali dan mempelajari itu. Nah, karena kita juga adalah partai hukum, maka kita harus menjaga hukum itu, ya. Karena ya kembali lagi bahwa banyak terjadi kasus-kasus hukum, terutama kasus korupsi. Karena bagi Partai Rakyat Kecil Bersatu bahwa kasus korupsi itu adalah menjadi musuh bersama. Kasus korupsi, ya, korupsi, nepotisme, ya, kolusi dan pungli itu adalah menjadi musuh bersama yang sangat mengganggu jalannya pemerintahan, ya, jalannya negara yang ingin mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Maka Partai Rakyat Kecil Bersatu mengusung atau mengusulkan diterbitkannya undang-undang hukuman mati bagi pelaku korupsi. Maka kalau kita sudah setuju dengan itu, dalam melaksanakan tugas kepartaian kita juga harus mengikuti itu. Jadi hukum bukan saja tajam ke bawah tapi tajam ke atas, dan dia bukan saja tajam keluar tapi tajam ke dalam. Dan kami memulai dari partai bahwa saudara harus taat asas dan taat hukum, ya, berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh partai, sehingga tidak terjadi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum. Nah, ini selain syarat dari kelembagaan, nah ini juga merupakan salah satu syarat yang harus dipikirkan oleh setiap anggota yang ingin bergabung di Partai Rakyat Kecil Bersatu. Dan partai ini adalah partai milik rakyat, dan kami ingin supaya siapapun rakyat Indonesia, rakyat kecil Indonesia dapat menjadi bagian dari partai, karena inilah partai mereka, bukan partai saya, bukan partai teman-teman yang lain, tetapi inilah partai semua rakyat Indonesia dengan latar belakang apapun, ya, dari agama apapun, profesi apapun, terutama profesi-profesi yang berkaitan dengan masyarakat kecil, ya. Siapapun itu sebagai masyarakat kecil, inilah partai mereka, inilah partai saudara sekalian, ya. Tidak ada orang-orang yang merasa penting di partai ini, tidak ada orang-orang yang kemudian merasa sebagai pemilik dari partai ini, baik golongan, kelompok dan sebagainya. Tetapi partai ini adalah partai yang menjadi milik rakyat. Semua rakyat kecil dapat menjadi bagian, dan kemudian kita bersama-sama bekerja untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara kita. Jadi saudara, inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama dalam melaksanakan dan mencapai cita-cita bangsa dan negara kita, sehingga tidak ada yang kemudian menjadi salah dalam memahami ini. Tugas kita untuk bisa menyelesaikan setiap masalah yang ada, seperti kasus-kasus yang kita dengar sini, kita memberikan dorongan, ya. Terutama saya juga ingin supaya bahwa kasus-kasus ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, ya. Tidak ada intervensi-intervensi pihak manapun,
dan biarlah hukum yang bekerja. Maka kita hanya melihat dan menilai, kemudian kita mengambil pelajaran dari situasi atau kasus-kasus yang ada. Jadi saya sekali lagi tidak mau bermain-main dengan kasus-kasus yang ada sampai hari ini ya, yang kemudian dikonsumsi oleh seluruh rakyat Indonesia, kemudian banyak menimbulkan asumsi opini yang ada. Tapi saya ingin memberikan edukasi bahwa hal-hal itu sudah sering kami temui dalam tugas-tugas kemanusiaan ya, dalam tugas-tugas kami di lembaga swadaya masyarakat di bidang hukum dan pengawasan. Nah, itu yang sering kami temui, dan kami sebenarnya tidak kaget lagi saudara dengan peristiwa-peristiwa seperti itu. Hanya kami berkeinginan supaya semua itu dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami sendiri sangat menghormati hukum, dan kami sendiri sangat menghormati semua pihak yang terkait di dalamnya. Tinggal bagaimana proses-proses hukum itu dapat berjalan, dapat berlangsung, dan dapat menentukan hasil yang terbaik. Jadi keadilan itu menjadi hasil, dan semua dapat berjalan sesuai dengan keadilan bagi semua. Dan Partai Rakyat Kecil Bersatu juga mengusung keadilan, karena menjadi lambang dari partai yaitu timbangan keadilan. Maka Partai Rakyat Kecil Bersatu juga bertujuan untuk menciptakan keadilan. Maka saudara-saudara, semua teman-teman yang sedang berjalan ya, berjuang untuk membentuk, saya menghimbau untuk kita semua bisa memahami situasi kondisi yang terjadi ya, bisa melihat dan mempelajari hal-hal yang terjadi, karena nanti itulah yang akan menjadi tugas dan tanggung jawab kita dalam tujuan kita di Partai Rakyat Kecil Bersatu. Jadi hal-hal ini akan menjadi sesuatu yang akan kita alami ya. Kita belajar mulai dari sekarang dan bisa memahami betul, sehingga ketika nanti partai ini telah berjalan, teman-teman sudah punya pembelajaran. Nah, bagaimana kita tidak ingin lagi hal-hal ini terjadi, baik secara pribadi ya, secara kelompok masyarakat, bahkan juga secara lembaga, bahkan juga secara institusi. Nah, semua ini berjalan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Jadi semua pihak dilindungi ya, semua masyarakat dilindungi, kelembagaan ya itu dilindungi, saudara-saudara. Jadi melalui video ini saya berharap supaya kita tetap waspada, kita terus menjaga diri kita ya, kita tidak terprovokasi, kemudian termakan isu-isu, kemudian memberikan opini-opini yang kemudian menyebabkan perpecahan. Karena hal-hal seperti begini, ketika sebuah kasus itu sudah menjadi konsumsi publik dan digiring dengan opini-opini, maka ada potensi terjadi perpecahan. Nah, kita semua harus menjaga itu, tetap menjaga keutuhan, karena kita semua mencintai bangsa ini dan negara ini, kita semua mencintai Indonesia, dan tugas kita selaku masyarakat, selaku warga negara Indonesia untuk terus menjaga keutuhan, saling hormat menghormati antara sesama warga masyarakat ya. Kita boleh berbeda pandangan ya, kita boleh berbeda pemikiran, tetapi kita tetap satu sebagai sebuah bangsa. Ini perlu dan terus harus kami sampaikan, karena kita sekarang ini sedang membangun sebuah partai. Jadi kredibilitas, integritas, ya, intelektualitas itu harus kita jaga dan perlu kita tingkatkan sampai pada taraf yang baik, taraf yang bisa memberikan dampak yang baik, dampak yang memberikan kecerahan, memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga
partai ini dapat menjadi partai yang bisa dipercaya, menjadi partai yang bisa merangkul semua pihak, partai yang bisa memberikan ketenangan, keteduhan, dan juga partai yang bisa memberikan jaminan bagi hadirnya kualitas pelaksanaan bangsa dan negara. Jadi sehingga semua tujuan yang ada dalam konstitusi dapat kita capai secara bersama-sama. Ini yang merupakan satu pesan saya agar semua bisa, terutama ya bagi semua pelopor Partai Rakyat Kecil Bersatu, untuk kita belajar dari situasi yang ada, mampu untuk bisa memahami dan kemudian mengerti segala persoalan yang ada, untuk kemudian ini menjadi bahan bahwa Partai Rakyat Kecil Bersatu hadir agar setiap peristiwa-peristiwa, setiap persoalan-persoalan yang terjadi itu tidak akan terjadi lagi. Memang tidak mudah saudara-saudara, tetapi kita harus mempunyai satu pemahaman yang sama. Jika seluruh bangsa, seluruh warga negara, seluruh rakyat Indonesia punya pemahaman yang sama tentang bagaimana menuju sebuah masyarakat yang makmur dan adil dan sejahtera, saya rasa persoalan-persoalan ini kalaupun ada mampu untuk diselesaikan. Sederhana itu saudara-saudara ya. Jadi marilah dengan semangat juang saudara-saudara dimanapun berada, para pelopor Partai Rakyat Kecil Bersatu, harus terus semangat ya. Sampai hari ini sudah terbentuk di beberapa daerah dan sedang berjalan. Jadi saudara-saudara tetap semangat. Kami juga terus memantau, terus bekerja juga sampai saat ini ya, untuk membentuk kepengurusan di setiap daerah, dan sampai saat ini pun animo masyarakat terus diberikan ya kepada Partai Rakyat Kecil Bersatu. Harapan saya semoga partai ini dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, partai ini boleh diterima oleh rakyat Indonesia, khususnya rakyat kecil, bahwa mereka sekarang sudah punya partai dan mereka boleh memberikan sumbangsi, ya, kontribusi. Mereka juga bisa bersuara, bahkan juga bisa menentukan kebijakan-kebijakan melalui kepartaian ini untuk menghasilkan kebijakan yang pro kepada rakyat kecil. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sampai saat ini. Nanti kita akan bertemu lagi dalam video-video edukasi yang akan datang, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan sekali lagi saya tidak bermaksud untuk menyalahkan atau menyudutkan pihak manapun. Saya berusaha untuk berdiri pada tempatnya ya, tidak memihak kepada pihak manapun terkait kasus-kasus yang ada saat ini, biarlah itu berlangsung dalam tatanan hukum yang baik ya. Dan saya hanya menyampaikan beberapa pengalaman tentang persoalan-persoalan juga yang saya temui dan saya alami, bahwa segala sesuatu harus berjalan sesuai dengan fakta dan data dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini menjadikan edukasi bagi kita semua, bagi pelopor PKB maupun rakyat Indonesia yang menyaksikan video ini. Akhir kata, saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, kita semua dapat melakukan tugas-tugas dan pekerjaan kita dengan baik, dan selalu kita ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan sampai kita bertemu kembali, terima kasih untuk perhatian saudara-saudara sekalian. Salam rakyat.